Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan kesempatan untuk kembali dipertemukan di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarga, sahabat, serta kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Dulur-dulur SH Trate yang saya banggakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program spesial Hati Ramadan yang diselenggarakan oleh Humas Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate, sebuah refleksi dan penguatan nilai selama bulan suci Ramadan. Bersama saya Afinda, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai namun penuh makna bersama Mas Sukisno. Beliau adalah pengurus besar PSHT Departemen Kajian Setia Hati yang disahkan menjadi warga tingkat 2 pada tahun 2018 serta berlatar belakang pendidikan Ma'had Al-Hikmah Fakultas Tarbiyah. Selamat malam Mas Sukisno, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Vinda. Semoga sehat selalu ya Mas, dan bulan Ramadannya semoga penuh berkah. Amin, amin. Terima kasih sudah berkenan hadir dan berbagi pandangan nih dalam program Hati Ramadan. Ya. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan, bulan pendidikan. Ngomongin bulan Ramadan nih Mas, ini rasanya tuh selalu beda ya, kayak suasananya lebih khusyuk, lebih tenang. Kadang ngerasa bulan Ramadan ini bukan sekedar nahan lapar, nahan haus, tapi juga menahan emosi, menahan sikap, dan juga untuk memperbaiki diri. Ya. Nah, berhubung tema kita ini bulan Ramadan, bulan pendidikan, kita akan nanya-nanya nih sedikit banyaknya ke Mas Sukisno, supaya kita nih lebih paham, terutama untuk kita warga SH Trate lebih paham apa itu bulan pendidikan. Langsung aja nih Mas. Yang pertanyaan yang pertama, apa aja sih yang bisa kita ambil hikmahnya di bulan pendidikan ini bagi warga SH Trate? Ya, baik Mbak Afinda, ini alhamdulillah temanya juga cukup menarik ya. Di bulan Ramadan ini kita tahu bahwa bulan ini kita diwajibkan untuk berpuasa ya selama sebulan penuh gitu ya. Dan salah satu tujuannya adalah menjadi insan-insan yang bertakwa. Betul. Bertakwa itu dalam bahasa agama dan dalam bahasa SH Trate itu bertakwa ya berbudi luhur gitu ya. Jadi tujuannya itu hampir sama tujuannya. Dan kita harus ingat juga bahwa lembaga kita adalah lembaga pendidikan ya. Nah, kebetulan di bulan ini dengan tujuan yang sama, maka kita seolah-olah untuk dididik di bulan ini untuk menjadi insan-insan yang bertakwa atau berbudi luhur gitu. Nah, kira-kira ada 3 hal kaitan secara hikmah di bulan suci ini sebagai bulan pendidikan bagi kita semua, terutama warga-warga SH Trate. Yang pertama adalah bulan Ramadan ini mendidik hati gitu ya, supaya dalam bulan ini kita bisa lebih khusyuk, lebih ikhlas gitu ya, lebih tawadu dan yang lain-lain. Kedua, tentunya mendidik secara jasad kita atau fisik gitu ya. Kita tahu bahwa puasa sebagai apa ya, dari sisi kesehatan sebagai detoksifikasi buat tubuh kita untuk mengeluarkan berbagai macam hal-hal yang tidak berguna atau racun-racun tubuh selama 11 bulan kita mengkonsumsi makanan yang mungkin tidak teratur, sehingga itu saatnya kemudian untuk kembali mendaur ulang lah, kira-kira seperti itu, supaya tubuh kita bisa lebih fit dan lebih sehat. Terakhir, bahwa bulan ini selain mendidik hati tadi, mendidik jasad, juga mendidik
secara sosial gitu ya. Kita tahu di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali ya perilaku-perilaku sosial yang memang kita lebih apa ya, lebih banyak kita lakukan ya. Misalnya berbuka puasa bersama, membagikan takjil, sedekah dan yang lain-lain gitu. Dan itu juga sama di apa namanya, di Esatrate, hal-hal seperti itu diajarkan dan sebagai bukti bahwa kita bagian dari masyarakat sosial, kita juga harus lebih banyak melakukan hal-hal tersebut. Itu ya Mbak Vinda ya. Wah, menarik sekali nih Mas penjelasannya. Jadi Ramadan ini bukan hanya ibadah yang personal ya, tapi Iya. juga proses pembentukan diri juga. Kalau kita tarik lebih luas lagi nih, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya, apakah ada atau enggak nih korelasi antara ajaran SH Trate dengan hal-hal atau program SH Trate di cabang-cabang? Apakah nilai yang diajarkan dalam SH itu sudah benar-benar tercermin dalam kegiatan dan program yang berjalan, khususnya di bulan Ramadan ini? Ya, tadi secara korelasinya justru sangat banyak ya gitu ya. Ini baik bukan hanya di tingkat cabang sebenarnya tadi, bahkan di tingkat pusat gitu kan, sampai kemudian di tingkat rayon pun yang paling kecil juga seharusnya punya korelasi yang kuat dengan datangnya bulan Ramadan dan hikmah secara tujuan tadi kan, kita sebutkan bahwa tujuan besar kita itu sama sebenarnya gitu kan. Kalau dalam versi agama, la'alakum tatakun gitu ya, punya tujuan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau versi Esatrate ya menjadi manusia yang berbudi luhur gitu kan, itu sama sebenarnya, korelasinya sangat kuat. Lalu kemudian untuk perilaku juga, itu juga sama gitu, bahwa kita punya ajaran memayu hayuning bawono gitu ya, terus bermanfaat untuk orang lain dan masyarakat. Kan tadi di bulan pendidikan tadi tiga termin tadi kita sebutkan di bagian terakhir adalah kita dilatih atau dididik secara sosial, lebih bermanfaat secara sosial. Gitu. Tadi banyak sekali cabang-cabang yang menyelenggarakan pembagian takjil gratis, gitu kan, buka puasa bersama antar warganya segala macam. Nah itu bagian-bagian yang tadi punya korelasi yang kuat, baik secara personal maupun secara sosial. Gitu ya, baik Indah. Baik Mas, berarti memang ada benang merah antara ajaran dan praktiknya ya di lapangan, betul. di cabang-cabang juga. Nah, ini Mas yang sering kali menjadi pertanyaan juga nih, terutama di kalangan warga SH Trate. Kenapa sih kita masih harus latihan fisik di bulan Ramadan? Padahal kan kita udah lama latihan, bahkan udah ada yang bertahun-tahun latihan juga. Sebenarnya apa sih makna latihan fisik di bulan puasa? Apakah hanya soal menjaga kemampuan jasmani atau ada nilai pendidikan mental dan spiritual yang ingin dibangun juga? Ya kalau latihan Esatrate ya Mbak Vinda, itu kan sebenarnya bukan hanya latihan, sebenarnya di dalam olahraga yang lain pun gitu, latihan-latihan olahraga yang lain sepertinya juga tidak menghentikan aktivitas latihan selama bulan puasa. Hanya kemungkinan diatur saja gitu ya, sama kayak pola makan gitu kan, puasa gitu kan, sebenarnya secara kesehatan dan secara apa ya, keteraturan makan kan kita hanya merubah timingnya saja kan gitu kan, dari kemudian kita biasa makan pagi, kemudian siang, lalu kita ganti kalau pagi kita ada sahur gitu kan, ada kemudian di siang atau sore hari kita ganti dengan buka puasa. Sama dengan gerak atau latihan gitu ya, dan olahraga yang lain gitu ya. Mungkin juga sepak bola atau badminton atau yang lain-lain juga akhirnya beradaptasi gitu ya, mungkin latihannya di malam hari atau yang lain. Sama di Esatrate juga gitu, yang biasa latihan pagi gitu kan, mungkin akan kita pindah di sebelum buka puasa gitu sampai menjelang buka puasa. Kalau latihan malam biasanya hanya mengundurkan waktunya saja gitu. Biasanya orang pada Isya dia sudah latihan, paling setelah tarawih baru kita latihan gitu. Dan latihan kan hanya untuk menjaga saja gitu. Untuk secara fisik kemampuannya tidak berkurang gitu ya. Secara skill gitu kan, mempertahankan peningkatan skillnya gitu ya. Jadi secara fisik kita hanya menjaga kebugaran saja gitu ya.
Itu aja. Masya Allah, ternyata latihan di bulan suci Ramadan juga bukan sekedar rutinitas ya, tapi betul. juga ada manfaat lain, selain menjaga jasmani juga ada di dalamnya ada makna pendidikannya juga, mengatur jadwal latihannya, sama seperti puasa juga mengatur jadwal makan, Makan, seperti betul. itu. Nah Mas, kalau bicara tentang Ramadan bulan pendidikan, output apa secara perilaku yang harus ada pada warga SH Ternate setelah melaksanakan bulan pendidikan atau bulan Ramadan? Perubahan konkret seperti apa yang seharusnya terlihat, baik dalam sikap sehari-hari, dalam keluarga maupun di tengah masyarakat? Ya, tadi di awal kita sebutkan dari 3 terminologi tadi ya, 3 sudut pandang tadi ya. Bulan Ramadan sebagai bulan untuk mendidik kolbu atau hati. Nah, itu yang harus tercermin gitu di dalam perilaku tadi. Misalnya gitu ya, kita diajarkan untuk sabar di dalam bulan puasa kan. Tidak boleh marah gitu kan. Tidak boleh berkata kasar gitu ya, tidak boleh memaki, ngomongin orang yang lain-lain gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu seharusnya bisa terbawa di bulan-bulan yang lain. Wabil khusus seorang warga gitu ya. Harusnya dia lebih bisa mengambil hikmah-hikmah pendidikan kolbu ke perilaku di bulan-bulan lainnya. Kenapa? Karena pelajaran kita itu pelajaran hati kan. Nama kita adalah setia hati. Seharusnya dia bisa lebih banyak mengambil tarbiyah kolbu tadi, pendidikan secara hati yang kemudian diaplikasi atau diwujudkan di dalam perilaku yang nyata. Sabar, tidak cepat marah, kemudian tidak banyak ngomongin orang, tidak berkata kasar gitu ya. Itu tercermin nanti di atau waktu dia melatih misalnya seorang warga itu. Maka ketika setelah selesai bulan Ramadan, dia bisa melatih secara baik gitu ya, sabar, tidak cepat marah, tidak gerusa-gerusu ya, tidak terburu-buru segala macam. Itu ya, yang perilaku itu yang kita harapkan bisa dibawa oleh seorang warga ketika sudah mengalami pendidikan di bulan Ramadan. Ya. Masya Allah, berarti memang ukurannya bukan hanya selesai menjalani Ramadan, tapi bagaimana perubahan itu benar-benar terasa dalam sikap dan perilaku. Ya. Terakhir Mas, supaya ini tidak menjadi wacana atau slogan semata, bagaimana mengkoordinasikan ajaran PSHT dengan pesan bahwa Ramadan ini adalah bulan pendidikan hati, jasad, dan perilaku sosial? Ya, jadi memang ini selalu ya, Ramadan ketika datang setiap tahun, ini menjadi refleksi kita bersama, menjadi evaluasi kita bersama. Karena emang nggak ringan tadi ya, untuk kemudian mengkoordinasikan gitu kan, ajaran kita dengan hikmah-hikmah agama yang ada di bulan ini. Tapi memang ini menjadi pesan penting gitu ya. Kenapa kemudian Ramadan itu berulang-ulang gitu ya. Supaya kita terlatih sebenarnya bahwa manusia itu memang cepat lupa ya, cepat lupa. Kemudian ya kadang selalu membuat banyak hal atau kesalahan gitu. Oleh sebab itu, baik ajaran maupun hikmah tadi, agama dan Esa Ternate, itu memang kalau bisa selalu kita ulang dan kita evaluasi sehingga bisa ajaran itu atau hikmah secara agama itu bisa masuk ke dalam hati kita. Dan secara perilaku ini memang harus kita wujudkan di dalam perilaku kita gitu, baik sehari-hari maupun kalau khususnya di dunia Esa Ternate yang melatih gitu ya, bergaul antar sama warga. Itu kita harus wujudkan di dalam perilaku sehari-hari. Jadi ketika bicara tadi saya bilang tidak boleh banyak bicara kotor, bicara kasar gitu. Melatih pun sama gitu ya. Kemudian kejujuran juga selalu harus dibawa di setiap perilaku kita, baik sesama warga maupun di masyarakat umum gitu. Sehingga perilaku kita sebagai orang yang Ternate itu sama dengan tujuan tadi yang disebutkan di dalam hikmah puasa, yaitu menjadi orang-orang yang punya ketakwaan yang tinggi. Itu Mbak Evinda ya.
Mas Sukisno, terima Ya. kasih banyak atas waktu dan pandangan yang sangat mencerahkan. Dari perbincangan kita kali ini, kita diingatkan bahwa Ramadan bukan sekedar rutinitas tahunan, tapi ruang pendidikan yang nyata, mendidik hati agar lebih bersih, mendidik jasad agar lebih sehat dan disiplin, dan mendidik perilaku agar semakin berbudi luhur. Dulur-dulur SH Trate yang saya banggakan. Semoga momentum bulan Ramadan ini benar-benar kita jalani dengan kesungguhan. Bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga matang secara sikap. Amin. Tenang dalam emosi dan lembut dalam berinteraksi. Amin. Semoga setelah Ramadan ini, kualitas diri kita meningkat bukan hanya sekedar sebagai warga SH Teratai, tetapi juga sebagai pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan organisasi yang kita cintai ini. Saya Afinda, terima kasih atas perhatian dari dulur-dulur semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.